Sore hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami ada sampai saat ini, membuktikan karya pertolongan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Di kesempatan ini Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah ketika kami memuji, kami menyembah, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami hamba-hambamu yang melayani Tuhan, kuduskan kami. Sidang jemaatmu Tuhan memberkati mereka, tolong mereka. Bahkan pun yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini Bapa, Engkau sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini. Supaya kami sama-sama dengan hati yang rindu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya bersyukur dan saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Amin. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita menghampiri Tuhan, masuk hadiratnya. Kita memasuk hadirat gerbangnya dengan hati yang masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan saudara yang hadir maupun di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita lebih lagi semangat memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan, Tuhanku maha besar. Haleluya. Yeah.
katakan, serukan namanya. Haleluya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa kuasa-Nya, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita masih bersuka cita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian lagi. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dan Raja perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak melayangkan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak melayangkan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi. Penolongku yang setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku segala perkara
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti saudara Rahel Mas Don doa. Kehidupan kami Tuhan, setiap perjalanan kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Bapa yang baik Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk setiap kami Bapa. Tolong Tuhan lingkupilah hamba-Mu Bapa yang telah Kau persiapkan Bapa. Biarlah Tuhan, dari beliau Bapa kami dapat mendengar Tuhan perkataan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biar kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan dengan baik dan benar Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini kembali saya menyampaikan firman Allah. Masih tetap tentang ketaatan. Saudara, ketaatan itu penting sekali dalam hidup kita ya. Jadi dalam minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus katakan siapa yang mendengar firman-Ku dan melakukannya ya, ia akan seperti orang yang membangun di atas batu ya, di atas batu karang. Nah, saudara, angin datang, ya, hujan datang, badai datang, banjir datang, tetapi bangunan itu tidak roboh, ya. Jadi itu perlu buat kita semua taat. Ketaatan itu sama dengan mendengar firman Allah, mendengar dengan baik-baik, kemudian melakukannya, ya. Bukan cuma dengar saja, saudara. Ada banyak orang dengar saja firman Tuhan tapi tidak lakukan, ya. Tapi kalau lakukan nggak dengar apa yang dilakukan. Itu jadi kedua-duanya harus ada. Nah, tadi pagi saya sudah berbicara tentang topik ketaatan juga. Nah, saudara, di samping ketaatan itu ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5, coba kita baca sedikit, ya. Nanti baru saya apakan, ya. Mulai dari ayat pertama, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama. Nanti saya akan tambah dengan ayat-ayat lain di dalam kebaktian sore ini. Biasanya pagi dan sore saya khotbahnya sama. Tapi ini saya mulai dari tadi pagi diulangi. Siapa yang datang tadi pagi? Ada yang datang tadi pagi? Enggak ada? Yang ngikuti live streaming tadi pagi, ada? Tidak ada? Wah, enggak ada juga. Berarti khotbah saya bisa pagi sore. Lain juga ya. Tapi khotbah sama. Tapi saudara, karena ini live streaming, saudara bisa ikuti dari awal kembali. Ya, lihat aja di di YouTube. YouTube kalau saudara buka Gereja Philadelphia Ambulu, sudah keluar itu. Gereja Philadelphia Ambulu, saudara ketik, sudah keluar. Jadi Yosua sudah tampilkan itu di YouTube ya. Jadi enak, kapan saja saudara bisa lihat ya. Jadi saudara, di dalam ayat ini katakan ya, 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai ayat 5 saya baca. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi saudara, kita tahu Naaman ini perwira, panglima, jenderal. Bukan cuma jenderal tapi panglima, pimpinan. Ya, saudara tahu di Indonesia yang ABRI itu di bawah pimpinan panglima, ya. Jenderal juga tapi panglima juga dia. Nah, saudara, Naaman ini panglima. Dia terpandang dikatakan. Orang yang terpandang itu saudara hebat. Ya, orang yang terpandang. Dan dia dikatakan di dalam ayat ini, ya, yang saudara perlu renungkan. Saudara perlu renungkan, ya. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Orang Aram ini musuhnya Israel sebenarnya, saudara. Tapi siapa yang memberikan kemenangan kepada tentara Aram ini? Tuhan. Ini perlu kita renungkan, saudara. Mengapa Tuhan memberi kemenangan kepada musuh? Bahkan ada seorang wanita, seorang anak perempuan yang ditawan. Coba saudara renungkan, kok bisa? Ya, tentu alasan Tuhan ada. Nah, ini yang kita perlu renungkan pada sore hari ini. Saya ingin berbicara dari dua sisi. Pertama, ketaatan. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan orang yang tidak kenal Tuhan. Naaman dia bukan orang Israel. Nah, saudara, perjanjian baru dan perjanjian lama itu beda. Perjanjian lama, keselamatan itu modelnya adalah sentripetal. Sentripetal artinya ya dari luar ke pusat. Di SMU sudah belajar ya. SMU pasti dapat belajar itu mata kuliah pelajaran gerak Newton, ya. Jadi sentripetal itu dari luar ke dalam. Kalau ada keselamatan itu dari mereka yang datang ke Israel. Jadi Naaman datang ke Israel. Perempuan Siroponisia ya datang ke Israel. Perempuan Kanaan itu datang ke Israel. Datang kepada Yesus. Tapi di perjanjian baru itu sentrifugal. Modelnya sentrifugal. Jadi dari Israel keluar. Ya, tunggu di Yerusalem. Ya, Yerusalem. Kamu akan beroleh kuasa dan kamu akan menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu sentrifugal. Tadi sentripetal. Nah, saudara, kita lihat tentang hal-hal ini dalam khotbah saya ini menyangkut hal ini juga. Jadi bagaimana nanti si Naaman ini sentripetal. Dia yang datang ke Israel. Memang ada yang memberitahu ke sana hubungan. Tetapi saudara, dia yang datang ya. Jadi waktu dia cerita sama rajanya, raja kasih rekomendasi surat. Raja kepada raja supaya Naaman ini panglimanya. Karena panglima ini disayang. Haleluya. Ya. Disayangi. Ya. Di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Ia terpandang di hadapan tuannya ya. Adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Saudara mau disayangi oleh majikan, oleh suami, oleh istri, oleh keluarga? Penting ini saudara, kata-kata di dalam ayat-ayat ini saya renungkan begitu ya.
disayangi oleh tuannya. Ini menjadi faktor mengapa Tuhan menyelamatkan dia. Orang yang terpandang, orang yang disayangi oleh tuannya, dan satu lagi dia pahlawan. Ya. Dia pahlawan. Saudara, jadi kalau saudara perhatikan pahlawan ini, ya, di dalam ayat ini dikatakan dia pahlawan kepada orang Aram, ya. Nah, saudara, tetapi orang ini seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ada kelebihan-kelebihan, tetapi ada juga kelemahannya, kekurangannya. Nah, saudara, kekurangan inilah yang harus dibereskan. Kekurangannya inilah yang mau diselesaikan, dan yang saya kagumi adalah Tuhan yang memberi kemenangan kepada dia. Mengapa? Karena bangsa Israel, saya sudah khotbah pertama di dalam minggu lalu bahwa 40 tahun bangsa Israel itu di padang belantara, mereka nggak taat sehingga binasa di padang belantara. Untung ada buat saudara dan saya janji apa? Perhentian. 1000 tahun damai. Nah, saudara, saya ringkaskan saja ini. Jadi saudara, sampai dia di Israel, ya, membawa emas, perak, begitu juga dengan pakaian-pakaian. Lantas dia sampai ke Raja Israel, ya, Raja Yoram pada waktu itu, saudara. Wah, raja ini ketakutan. Dia bilang, wah, ini bahaya ini. Karena apa? Raja Aram ini cari gara-gara. Masa saya bisa mau menyembuhkan orang sakit kusta? Jadi cari gara-gara supaya bisa perang. Nah, tapi saudara, dia koyakkan pakaiannya. Saudara baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia koyakkan pakaiannya, dan kemudian nanti saudara, Elisa tahu itu. Berarti raja ini merendahkan diri dia. Elisa bilang, kirim orang itu sama saya. Nah, saudara, Naaman datang ke tempat Elisa. Nah, dia kirim utusan. Elisa nggak mau nemuin, saudara. Dia suruh utusannya, kasih tahu sama Naaman itu, ya, mandi di sungai Yordan 7 kali. Saudara sudah tahu ceritanya, ya. Nah, saudara, wah, ini Naaman juga punya gengsi juga, saudara. Dia masih manusia. Dia bilang, aduh, masa aku ditemui aja enggak? Dia jenderal, saudara. Dia jenderal, tetapi ditemui aja enggak, dia bilang. Tapi saudara, mereka mau pulang, anak buahnya bilang, loh Tuhan, kita sudah jauh-jauh dari sana. Ya, bahasa terjemahan bebasnya aja saya buat, saudara. Kita jauh-jauh dari sana, disuruh cuma mandi 7 kali di sungai Yordan. Apa payahnya sih? Kalau disuruh yang sukar-sukar, Tuhan mau. Dia bilang begitu. Oh, iya pula ya, pergi ke sungai Yordan, celupkan, blek. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Belum ada apa-apa. Tapi waktu dia celupkan dirinya yang ke-7. Dia tahir. Putih. Dagingnya putihnya seperti anak muda, anak kecil. Saudara, luar biasa Tuhan itu. Dan kemudian saudara, dia percaya. Dia bawa tanah dari Israel. 1 gerobak dia bawa. Dan kemudian dia datang sama sama Elisa. Tuanku Elisa, aku sekarang sudah percaya kepada Tuhan. Gak ada Tuhan seperti Allahnya orang Israel. Tapi aku ini, dia bilang, anak buah raja. Kalau masih datang ke kuil, ya, dia menyembah di sana di kuil Dagon, ya, aku harus ikut berlutut juga. Kiranya Tuhan mengampuni aku. Hatiku tetap kepada iman, kepada Allah yang ada di Israel. Dahsyat saudara, keselamatan menjadi bagian orang ini. Tapi kalau dia nggak taat, cuma nyelam di sungai Yordan 7 kali. Nggak taat itu, nggak sembuh. Ketaatannya membawa dia pada keselamatan. Ya, kemudian contoh yang kedua. Saudara, tadi pagi juga saya katakan tentang
ini tokoh yang luar biasa, Cornelius. Saudara pernah baca di Kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul pasal 10. Ya, yang saya kagum ya, dan saya juga melihat bagaimana Allah kita itu melihat hal-hal yang orang yang gak kenal Tuhan itu diperdulikan oleh Tuhan. Yang saya harus tekankan sama saudara, ya, tadi pagi saya tekankan juga betul-betul, jangan sampai orang-orang yang tidak kenal Tuhan lebih baik dari anak-anak Tuhan. Coba kita lihat, ya, Kisah Rasul-Rasul pasal 10. Ya, mulai dari ayat pertama, coba kita baca ya. Kisah Rasul pasal 10. Ya, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi saudara, ini pasukan ini, Cornelius ini kepala pasukan ya. Dia perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel, orang Itali. Nah saudara, dulu perjanjian lama semua bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu kafir. Termasuk orang-orang Romawi pun, bangsa kafir. Ya, hanya Israel itu umat pilihan Allah. Dan saudara pun bisa buktikan dari zaman Adam sampai ke perjanjian baru, nggak ada nabi-nabi di luar dari bangsa Israel. Nggak ada. Nabi-nabi semua dari bangsa Israel. Mulai dari Adam, ya, mulai dari keturunannya Abraham, Ishak, Yakub, ya, Musa, Yusuf, Daud, apa semua. Itu nabi-nabi itu dari Israel semua. Hamba-hamba Tuhan cuma dari bangsa itu. Seluruh lain bangsa itu kafir semua di hadapan Allah. Itu sampai sekarang bangsa Israel itu agak sombong. Ya, memang Tuhan juga buat istimewa mereka. Kalau tidak seperti itu, tidak, mereka tidak, memang bukan umat pilihan Allah, tapi bangsa perjanjian lama, mereka itu bangsa umat pilihan Allah. Nah, saudara, tapi kita lihat bahwa ini Cornelius dahsyat, hebat. Coba saudara lihat ayat kedua. Ia apa? Saleh. Ya. Serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia dan seisi rumahnya apa? Takut akan Allah. Ini bukan orang Israel, saudara. Bukan anak Tuhan. Bukan umat pilihan Allah. Terus lanjut. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sosial. Orang yang sosialnya tinggi. Terima kasih jemaat di Philadelphia Ambulu. Sosialnya cukup tinggi. Terima kasih. Nah, saudara, saya merasa bahwa bahagian-bahagian ayat-ayat ini yang menjadi sebab mengapa dia dapatkan keselamatan. Lanjut dia. Jadi dia bersama dengan seluruh isi rumahnya, ya, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan doa-doa saudara? Halo? Apa kita kalah dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Coba saudara renungkan. Ya. Nah, saudara, dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Dia anggap itu Tuhan, saudara. Jawab malaikat itu, semua doamu dan apa? Dan apa? Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara, bukan hanya sampai di sana. Kalau saudara baca ayat 22, lompat lagi ke ayat 22, saudara. Kita lihat bagaimana ini orang satu ini luar biasa. Ayat 22 dia katakan begini, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang apa?
tulus hati. Di sini siapa yang bisa mengatakan aku tulus? Tulus itu apa? Baik, iya di atas yang iya. Jujur, tulus hati. Apa adanya. Ya. Dan apa? Lanjut baca. Takut akan Allah. Ya, Cornelius ini seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh orang Yahudi. Ya, inilah alasan-alasan mengapa Allah memperhatikan orang ini. Jadi saudara, ayat 25, lompat lagi saudara. Saya kumpulkan ayat-ayat itu, saya pikir, iya aduh dahsyat sekali ini. Cari orang-orang Kristen seperti ini aja susah. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil apa? Tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Dia belum mengenal Allah saudara. Dia belum tahu siapa yang harus disembah. Tapi Petrus, hamba Allah, orang biasa, nelayan, datang disembah. Yang nyembah siapa? Perwira, jenderal. Perwira nyembah sama orang biasa. Berbicara tentang kerendahan hati. Ya, coba lagi lihat. Ayat 24. Ayat 24 lompat, terlambat apa? Terbalik. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang apa? Menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul untuk dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Petrus. Artinya apa? Kepedulian kepada keluarga, untuk keselamatan keluarga. Bagaimana dengan kita? Ini orang yang gak kenal Tuhan, saudara. Bayangkan. Coba kita merenung. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan memiliki karakter yang demikian hebat. Tidak heran kalau Tuhan panggil dia. Kalau tidak heran kalau Tuhan selamatkan dia. Dia berdoa kepada Tuhan-Tuhannya yang dia gak kenal pun dia berdoa sungguh-sungguh. Saudara, dia seorang perwira. Untuk jadi perwira itu gak gampang. Dia harus disiplin tinggi. Nah saudara, dia saleh, hidup saleh saudara. Dia benar. Waduh. Di sini ada nggak yang orang saleh di sini? Saya juga masih susah mau nyari. Saleh, nama saleh dulu ada. Saya tahu di Bangsal Sari sini belum pernah tahu saya. Tapi saudara, orang ini saleh, takut akan Allah. Dia dan seisi rumahnya. Seisi rumah itu semua takut akan Tuhan. Dia sebagai kepala keluarga takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya membenci dosa. Ya, saudara, takut akan Tuhan itu artinya, coba Mazmur 19 ayat 9. Mazmur 19 ayat 9. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Itu suci, saudara. Takut akan Tuhan itu hidup dalam kesucian. Hidup dalam kebenaran. Hidup takut untuk berbuat dosa. Suci, Allah itu suci. Karena Allah itu suci, hendaklah kamu suci, kudus. Jaga kekudusan. Jaga kekudusan. Dosa itu berusaha untuk merampas kita dari sorga. Tapi saudara, tanpa kekudusan tidak bisa memandang Allah. Nah saudara, bayangkan bagaimana orang ini ya, dia takut akan Allah bersama dengan seisi rumahnya. Dan kemudian sosialnya tinggi sekali, murah hati, sering memberi sedekah untuk umat-umat Tuhan.
Dia tahu Allahnya orang Israel itu Allah yang hebat. Itu sebabnya untuk rumah-rumah Tuhan, untuk umat Tuhan, dia selalu beri. Ada banyak orang-orang seperti itu di dunia ini, saudara. Dan akhir-akhirnya Tuhan juga selamatkan. Ya, tapi nggak ada keluarganya, nggak ada yang kenal Tuhan. Saudara, saya bersyukur. Kenapa saya katakan saya sangat bersyukur dan saya sangat menghargai kasih karunia Allah yang Tuhan berikan. Nggak ada dari keluarga kami yang kenal Tuhan, saudara. Nggak ada satupun orang Kristen, nggak ada. Nggak ada, saya di lingkungan pun tidak ada orang Kristen. Nggak ada. Nggak pernah saya guru ngajar di sekolah minggu, nggak pernah. Untung saya Tuhan panggil. Tuhan selamatkan. Tapi setelah Tuhan selamatkan juga saudara saya masuk sekolah Alkitab. Karena sama seperti Kornelius. Dia rindu keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya sahabat-sahabatnya diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya juga seperti itu saudara. Papa saya sudah mati, belum kenal Tuhan. Mama saya masih hidup. Kakak saya 2 sudah meninggal, belum kenal Tuhan. Mereka masuk neraka. Tapi yang masih hidup, kakak perempuan saya, adik saya 2. Itu harus saya perjuangkan supaya mereka, ibu saya masih hidup. Dan betul saudara, saya masuk sekolah Alkitab, tulis surat. Saya nggak bisa seperti Cornelius, dapat penglihatan, enggak. Tapi hati saya harus selamatkan ibu saya, harus selamatkan kakak saya, harus selamatkan adik-adik saya. Dan semua mereka percaya sama Tuhan. Itu anugerah. Tapi saudara, apakah saudara di sini ada yang saudaranya belum kenal Tuhan? Orang tuanya belum kenal Tuhan, tenang-tenang saja. Bagaimana? Saudara, bisa nggak hidup seperti itu? Tulus hati, takut akan Allah, dikatakan dalam ayat 22. Takut akan Allah. Nggak berani macam-macam. Nggak berani berbuat dosa. Nggak berani nyimpang ke sana, nyimpang ke sini. Itu takut akan Allah. Saudara, tulus hati terkenal baik. Terkenal baik. Bisa kalah orang-orang Kristen dengan orang-orang dunia. Ini orang dunia, saudara. Orang yang gak kenal Tuhan. Mereka lebih baik. Mereka lebih baik, mereka lebih saleh, mereka lebih tulus, mereka lebih menerima rendah hati. Ya, dalam ayat 25 tadi rendah hati. Mereka punya kepedulian kepada keluarga, kepada teman-teman. Dan mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran. Saudara, saya terlalu panjang di sini, masih tadi pagi. Ya, jadi ini sentripetal. Ini sudah sentrifugal. Petrus yang datang kepada Cornelius. Dan akhirnya disampaikan firman Tuhan. Semua nanti belum pun saudara mereka dibaptis sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun pada waktu berita firman Allah disampaikan. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Itu kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ini, 10 ini. Nah saudara, akhirnya mereka semua percaya. Mereka semua diselamatkan. Bayangkan saudara. Satu keluarga diselamatkan. Ya. Nah lanjut saudara, saya nggak selesai nanti ini. Nah saudara perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai orang yang belum kenal Tuhan itu hidupnya lebih saleh, hidupnya lebih benar, hidupnya lebih tulus, hidupnya lebih takut akan Tuhan, lebih rendah hati, lebih menjauhi kejahatan, lebih menjauhi dosa, lebih mengamalkan kebenaran, lebih suka berdoa, lebih punya kepedulian kepada keluarga, ya. Aduh. Haleluya, jemaat Philadelphia. Belajar dari Cornelius, coba baca ulang Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ini. Baca ulang. Nah, saudara renungkan. Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan, ya. Nah kemudian saudara, kita lihat tentang Saul. Saul ini, ya 1 Samuel pasal 31, Tuhan tinggalkan dia. Samuel pasal 16, 1 Samuel 16 saja dulu. 1 Samuel pasal 16
ayatnya yang ke-14. Ini yang kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 14. Saya cepat sekali jamnya ya. Saya terlalu lama di apa tadi. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, kalau roh Allah undur dari seseorang, orang itu bisa dikuasai oleh roh jahat. Jangan sampai roh Tuhan undur dari hidup kita. Amin, saudara. Saul sudah dapat anugerah yang luar biasa. Dia diangkat menjadi raja, saudara. Dia diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus penuhi dia. Tapi dia enggak hargai itu. Dia tidak taat. Samuel bilang, nanti tunggu aku baru persembahkan korban. Oh, dia musuh datang, dia persembahkan korban. Enggak taat sama pimpinan. Iri hati, dengki, cemburu. Saudara, anak menantu dikejar-kejar mau dibunuh terus seperti itu. Berulang-ulang. Itu orang Israel, umat Tuhan. Jangan seperti itu. Amin. Nah, saya ingin juga membawa saudara kepada ketaatan itu. Ya, itu saudara tahu akhirnya dia mati bunuh diri, masuk neraka dia. Ya, Saul itu mati bunuh diri akhirnya. Waktu perang dengan Filistin, saudara, mereka kalah. Nah, panah menembus dia kena panah dan dia bilang sama anak buahnya, bunuh aku supaya jangan nanti pedang orang Filistin itu yang membunuh aku, nanti jadi bahan olok-olokan, dia bilang gitu. Ya, anak buahnya segan dan kemudian dia bunuh diri. Dia jatuhkan dirinya ke pedang. Enggak masuk surga itu, saudara. Nah, satu lagi. Kalau kita lihat orang yang ditinggalkan Tuhan yang paling mengerikan. Saul tadi, saudara, di dalam ayat itu dikatakan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga roh kuasa kegelapan yang datang. Nah, dalam 1 Samuel 28 Allah telah undur dari Saul. 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat 15 dan 16. Roh Allah sudah undur dari Saul. Sehingga dia nggak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan. Tanya Nabi nggak ada. Akhirnya saudara, itulah yang membuat dia lari ke dukun. Dukun di Endor. Itu pun kebencian Tuhan. Mengerikan. Nah, satu contoh lagi ya yang perlu kita waspadai adalah ya saudara tentu pernah mungkin ada yang ingat filmnya ya. Itu si Simpson. Wah, itu luar biasa lagi saudara. Simpson ini ya orang yang ya Hakim-Hakim pasal yang ke-14 coba kita lihat. Hakim-Hakim 14. Ayatnya yang ke-2 dan sampai 4. Hakim-Hakim 14 ayat 2 mulai. Tetapi ayahnya, mulai dari ayat 1, Simpson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab ia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu memang itu daripada Tuhan asalnya. Ya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Nah, saudara,
Kalau kita melawan orang tua, bahaya. Dia nggak taat sama orang tua. Dia nggak taat terhadap firman Tuhan. Orang tuanya nganjurkan supaya jangan ambil orang Filistin. Orang yang nggak bersunat. Saudara, perjanjian lama tadi saya sudah katakan bahwa bangsa Israel saja umat pilihan Allah. Ya, kalau saudara baca pasal 16 juga seperti itu, saudara. Pasal 16 ayat pertama. Lagi ini nanti cerai sama yang wanita ini, ayat 16. Pasal 16 ayat pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Saudara, cerai sama istrinya, cari lagi orang perempuan sundal lagi. Waduh. Padahal dia ada kuasa Allah di sana. Saudara, lanjut dalam pasal 16 ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada orang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Saudara, inilah cerita panjang di dalam film-film yang hebat. Tapi saudara, akhirnya kuasanya hilang. Kenapa? Kenapa saudara? Karena ditinggalkan oleh Roh Allah. Ya. Pasal 16 ayat 20. Pasal 16 saudara ayat 20 baca. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa apa? Tuhan telah meninggalkan dia. Mengerikan sekali kalau Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan bisa tinggalkan kita, saudara. Minggu kemarin itu ada perjamuan suci. Saya harus tekankan kepada saudara, kalau terima perjamuan suci harus membedakan firman, membedakan itu tubuh Tuhan. Kalau enggak, saudara sakit, lemah, bahkan bisa mati. Kita tidak bisa main-main dengan perjamuan suci. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan, saudara. Karena ini, akhirnya nanti kuasanya hilang. Karena apa? Karena ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan karena dipotong rambutnya, saudara. Dipotong rambutnya itu pun kalau Tuhan tidak tinggalkan, tetap dia punya kuasa. Tapi akhirnya dia jadi matanya dibutakan. Mata dibutakan, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa bedakan yang baik dan yang buruk, nggak bisa bedakan warna, nggak bisa bedakan keluarga, nggak bisa bedakan orang lain, nggak bisa. Mata dibutakan dan kemudian terputar-putar kilangan dia, putar, dikasih tertawaan di situ. Untung akhirnya dia rambutnya tumbuh kembali dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, sekali ini pada waktu bangsa Filistin mengadakan pesta untuk dewanya, saudara. Mereka berkumpul bersama-sama. Dia bilang, Tuhan sekali ini aku mau binasakan. Dan dia dorong itu tiang 2 hampir dan dia ada bunuh lebih banyak dari yang apa. Saudara, hati-hati. Saudara, itu firman Allah yang saya sampaikan sore hari ini. Biar kita mau menjadi orang-orang seperti Cornelius. Amin. 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 Jangan sampai orang dunia yang lebih baik dari kita. Jangan sampai kita seperti Simson. Tapi boleh kita belajar dari kehidupan dari Cornelius. Naaman. 3 orang, Sadrah, Mesah, Abednego. Saudara, kita lihat contoh-contoh yang saya sudah sampaikan. Saya tidak hanya menyampaikan yang baik-baik saja. Tetapi contoh yang tidak baik itu pelajaran buat kita. Saudara, mari kita nyanyikan satu nyanyian, selidiki aku, lihat hatiku. Sudah terlalu lama saya khotbah ini, tapi minggu depan kita lihat lagi hal-hal lain yang juga penting. Oh ya, saudara, kita berdoa, langsung doa berkat, baru nanti pengumuman dan persembahan. Selidiki aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan melihat hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita berdiri, saudara, nyanyi dulu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Bapak, Ibu, Saudara, mari saudara berjuang. Minta Roh Kudus memberi kekuatan supaya saudara dapat hidup benar di tengah-tengah dunia ini. Takut akan Allah, menjauhi dosa, dan jangan sampai ditinggalkan oleh Tuhan. Ada penghukuman, ada kebinasaan, tetapi ada keselamatan. Bagi yang tidak percaya pun bisa diselamatkan, karena mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan. Musik nyanyi kor ini kita akan berdoa. Selidiki aku, Bapa di dalam sorga, pada sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman Allah biarlah tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam kelemahan dan kekurangan kami sebagai orang-orang percaya, Tuhan kiranya menolong dengan firman-Mu yang selalu mengingatkan, dan Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan kepada kami untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak permasalahan yang kami hadapi. Tetapi Engkau Allah kami yang sanggup menolong kami di dalam segala keadaan. Biar semua anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, ada di dalam pengampunan-Mu Tuhan, ada di dalam perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Berkati semua anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Berkati juga mereka yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti live streaming, dan mungkin juga ada yang lalai. Tuhan ampuni dan Tuhan pun berkati mereka. Terima kasih Bapa, persembahan maupun milik Tuhan yang dikembalikan oleh umat-umat-Mu, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kalau sebentar yang hadir ini akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Yesus Tuhan kita, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus berlaku terus mulai sore hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore. Selanjutnya